Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai strategi Indonesia keluar dari middle income trap melalui kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Apa sih middle income trap? Income trap ini terjadi ketika negara mencapai pendapatan menengah, tetapi gagal meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing sehingga pertumbuhan ekonominya melambat dan sulit menjadi negara maju. So, Indonesia masih tergolong dalam income trap. Selain Indonesia juga banyak negara Amerika Latin dan beberapa negara Asia mengalami kondisi ini. Kenapa middle income middle income trap ini terjadi? Yaitu karena adanya stagnasi manufaktur, kemudian ada kualitas SDM dan pendidikan ini menjadi faktor yang penting, kemudian ada ketergantungan sumber daya alam, kemudian ada iklim bisnis dan regulasi. Kemudian kebijakan fiskal ini menjadi penting dalam sebuah negara, dalam mengelola ekonomi dan pergerakan keuangan negara. Kebijakan fiskal ini harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, bukan sekedar mendorong konsumsi. Misalnya dengan meningkatkan kualitas belanja negara, kemudian reformasi sistem pajak, mendorong industrialisasi bernilai tambah tinggi, contohnya yaitu impor dan ekspor, kemudian adanya investasi besar kepada SDM. Nah, ini yang terakhir juga sangat penting karena kualitas SDM yang tinggi dapat menentukan negara itu maju dan produktif. Kemudian yaitu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang diambil oleh bank sentral seperti Bank Indonesia dan negara ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilisasi nilai mata uang, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian, apa aja sih langkah yang diambil dalam kebijakan moneter? Yang pertama adalah menjaga inflasi rendah dan stabil. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian, mendorong pendalaman sektor keuangan. Dan yang keempat adalah mendukung pembiayaan industri produktif. Kemudian kebijakan utang. Utang utang belum tentu negatif ya. Utang di sini utang untuk utang negara kepada luar negeri selama eh, tidak melebihi batas GDP ini masih dalam kondisi yang sehat. Nah, kebijakan utang ini harus produktif juga. Yang pertama yaitu untuk menggunakan utang untuk investasi produktif, kemudian menjaga rasio utang pada level aman, dan pemerintah juga harus menjaga uh, debt to GDP, kemudian risiko finansial tetap rendah karena utang yang berlebih dapat memicu krisis fiskal. Dan selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan pada utang valuta asing. Nah, strateginya adalah memperbesar pembiayaan domestik, mengembangkan pasar obligasi rupiah, memperluas investor domestik. Dengan demikian, risiko pelemahan rupiah terhadap pembayaran utang dapat ditekan. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan utang untuk transfer teknologi. Pinjaman luar negeri idealnya disertai dengan transfer teknologi, transfer pengetahuan, pengembangan SDM, sehingga manfaatnya tidak hanya berupa dana, tetapi juga meningkatkan kapasitas nasional. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya Indonesia ini? Menurut saya, potensi ekonomi Indonesia untuk meningkat yang
pertama adalah reformasi birokrasi dan kepastian hukum. Investor membutuhkan regulasi sederhana, kepastian hukum, perizinan yang cepat, dan serta minim korupsi. Yang kedua yaitu transformasi struktur ekonomi. Dari komoditas mentah, ekonomi berbasis tenaga kerja murah menjadi industri manufaktur maju, ekonomi digital, industri berbasis inovasi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada akhirnya bergantung pada produktivitas, bukan hanya jumlah tenaga kerja atau sumber daya alam. Yang keempat adalah penguatan ekosistem inovasi melalui beberapa peningkatan, yaitu peningkatan kualitas universitas, lembaga riset, startup teknologi, kolaborasi industri riset. Dengan begitu, kesimpulannya adalah agar agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap, pemerintah juga perlu menjalankan strategi yang terintegrasi. Dengan kombinasi beberapa yang telah saya paparkan, Indonesia dapat bertransformasi dari negara berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan, yang merupakan syarat utama untuk mencapai status negara maju dan keluar dari middle income trap secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Ya, baru.